kita menginginkan Bang Sahal menceritakan semua pengalamannya, bagaimana apa yang dijalani selama ini. Dari awalnya ya. Mas Ria. Ya, itu pas ibadah kan ada, semua manusia ada Ya. ingin menampakkan kepada orang lain gitu kan. Cuma kalau orang was-was ini mereka takut. Nah, karena ria itu kan ada dijelaskan dalam satu hadis, ria syirik khafi. Ketika itu sangat takut, takut murtad. Kalau timbul pikiran seperti itu seakan-akan saya ria, itu langsung syahadat. Jadi bukan sholat karena Allah gitu, sholat karena manusia. Iya, padahal ini kalau masalah ria ini teman-teman, itu semua manusia ada dan nggak bisa bikin murtad. Yang artinya syirik kafir itu secara tidak langsung kita selain kita beribadah kepada Allah, kita juga ingin menampakkan kepada manusia. Kalau dari segi kekafiran kita nggak bisa keluar dari Islam gara-gara itu. Jadi teman-teman ini ada komentar kemarin ini masalah ria ini, jangan terlalu diperhatikan itu, nggak bisa bikin murtad. Ya, jadi kalau was-was najis ya kita tahu, kita tahu gejalanya, misal membersihkan apa wudhunya lama kan, takut tidak suci. Kemudian kalau ada kotoran yang di lantai itu nyiramnya nggak cukup satu ember. Iya, karena yang diwaswaskan itu percikan airnya. Ya. Jadi kalau masuk ke ranah tadi yang kedua apa setelah najis? Ibadah. Ya, kalau masalah was-was ibadah itu gejala-gejala seperti apa? Ya, kalau ibadah dalam segala hal yang menyangkut masalah wajib aja nih sebenarnya. Ya, kalau misalkan dalam sholat itu yang was-was pada niatnya, Al-Fatihah, kemudian tahiyat, itu kan wajib. Kemudian salam yang terakhir itu was-was sampai bisa salam. Habis selesai sholat mau salam nggak bisa, gitu, takut nggak sah salamnya. Itu memang tidak bisa diucapkan. Nggak bisa diucapkan. Jadi setelah was-was masalah ibadah, habis itu langsung ke was-was akidah. Nah, kalau akidah itu gejalanya seperti apa? Kalau akidah intinya takut murtad. Ya. Takut murtad, ya karena kecemasan tadi mereka syahadat gitu. Mereka mengira dengan mereka syahadat, was-was itu, kecemasan itu bisa hilang. Sehingga sesaat kemudian timbul lagi was-was ini. Mereka syahadat lagi untuk menghilangkan kecemasan itu. Dan akhirnya itu terus yang mereka lakukan sampai mereka disibukkan dengan syahadat dari pagi sampai malam. Mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ya. Jadi was-was akidah sudah, was-was najis sudah. Jadi ini kalau kita tanyakan nih mengenai pengobatan, ya. Ke psikiater sudah juga belum? Sudah ke psikiater, cuman karena psikiaternya umum tidak terlalu efektif menurut saya. Karena was-wasnya menyangkut dengan karena was-wasnya masalah agama, jadi kita harus mencari teman konsultasi itu yang paham masalah kita. Kalau psikiater kan masalah keluarga, misalnya hubungan itu, keuangan, kan ada orang stres perceraian. Iya, kan ada orang stres yang habis nyalek, stres yang gila kan. Ya. Itu bisa psikiater, mereka ada solusinya. Tapi kalau masalah agama ini mereka bukan ranah mereka, bukan mereka nggak mampu itu, bukan ranah mereka, sehingga tidak terlalu efektif buat kita yang was-was masalah agama. Karena itu terlalu spesial mungkin kalau masalah agama. Jadi dari sekian banyak metode pengobatan yang sudah Mas Sahal jalankan, dari psikiater, kemudian juga ke tabib ya, kemudian juga ruqyah, itu yang menurut Bang Sahal yang paling ampuh yang mana? Ruqyah. Tapi ada juga teman-teman yang komentar katanya mereka udah ruqyah tapi nggak sembuh. Itu gimana Bang Sahal katanya? Itu kembali lagi kepada diri kita Bang Galis. Kita harus yakin ketika ruqyah itu, kita harus yakin bahwasanya ruqyah itu memang bisa menyembuhkan. Kita harus yakin. Kemudian juga ada kesungguhan dari diri kita, kesungguhan untuk sembuh, dan kita terus berprasangka baik pada Allah dan terus sabar dengan sabar yang jamil. Kan ada doanya, Allahumma inni as'aluka farajan qariba wa sabiran jamila wa as'aluka
syukran 'alal afiyah, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Tuhanku, aku meminta kepadamu kesembuhan yang dekat, ya, jalan keluar yang dekat dan kesabaran yang bagus. Di situ kita meminta kesabaran yang bagus. Karena ketika Allah menguji kita dengan sesuatu, kita harus mengutamakan sabarnya itu, Bang Galis. Itu kuncinya sebenarnya. Ya. Sabarnya, kita jangan mengeluh, jangan berputus asa. Kalau kita sabar, Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang yang sabar, ya. Dan yang paling penting sebenarnya itu ruqyah mandiri, Bang Galis. Karena kalau ruqyah mandiri kan kesadaran kita. Kesadaran dari diri kita baca ayat Quran, kita baca zikir-zikir itu sebagai obat yang paling ampuh karena langsung dari hati kita. Nah, karena Allah menuntut kita ketika diberikan ujian itu kan, tujuan ujian apa? Supaya kita lebih ingat kepada Allah. Nah, kalau kita ruqyah ke orang itu bisa juga, cuman lebih dahsyat, lebih ajaib kalau kita mau melakukan sendiri. Ya, dan dahsyatnya itu minta doa kepada orang tua. Iya, doa kepada orang tua. Orang tua itu wali buat kita anaknya. Wali yang keramat. Kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke sana kemari ke wali-wali Allah itu. Karena ada wali di rumah kita yang luar biasa karamah doanya itu, mustajab doanya. Jadi kita berbicara tentang ruqyah sekarang itu pas bangsa hal pertama di ruqyah itu perasaannya gimana? Apakah langsung merasa tenang atau gimana? Iya. Itu mungkin karena memang saya yakin ya. Karena memang saya yakin dengan ruqyah ini. Oh iya, jadi saya potong dulu. Memang karena dari pertama pengobatan itu lebih yakin ke ruqyah. Bahkan ketika orang tua itu rekomendasi ke tabib-tabib biasa yang herbal itu, yang dokter-dokter, saya lebih yakin ke ruqyah. Cuman ketika itu belum ada orang ruqyah di Aceh Barat ini. Belum ada waktu. Belum ada, bukan belum ada sih, nggak tahu tempatnya di mana gitu. Pas pertama ruqyah itu saya merasa langsung ada kekuatan untuk melawan. Jadi selama was-was itu yang paling aneh dan yang paling lucu yang Mas rasakan apa? Yang paling aneh, paling lucu. Ya. Semuanya aneh dan semuanya lucu. Was-was itu kan pikiran kita kacau. Nah, kita berpikir sesuatu yang dalam agama sebenarnya nggak diajarkan gitu. Kita mengada-gada lah istilahnya. Semuanya lucu. Masa iya di mana-mana najis, pegang gagang pintu najis, semuanya najis, sampai kaki saya terkelupas waktu itu Bang Galis. Saking seringnya ke kamar mandi terkelupas ini. Mungkin karena korban iklan juga, waktu pegang pintu ada kuman. Bukan kepikiran ke kumannya, ke najisnya. Itu luar biasa aneh dan bikin orang sebal gitu. Kalau kita di tempat umum ambil wudhu, sholat di tempat umum bikin orang sebal. Nah, masa iya kita sholat di niatnya aja orang udah sujud kita masih niat. Ya apalagi kalau lagi di WC ya, orang udah antrian panjang. Tuh, kita masih di dalam. Kalau masuk ke WC itu yang paling bikin was-was percikan airnya itu. Kan pas kita bersihkan najis, air kan memercik kemana-mana. Nah, itu percikan airnya itu misalnya kita cuci kaki, habis itu memercik ke sini, percikan ke paha, cuci paha, percik lagi ke badan, akhirnya mandi, kita harus mandi. Nah, berarti saya saya bukan mengada-gada ya. Saya pernah juga mengalami yang seperti itu ketika masih kecil lah, belum akil balik ya. Artinya belum sampai 15 tahun. Kan ada sholat tuh. Sholat. Nah, habis itu saya pakai sarung sholat maghrib misalnya. Habis itu ketika mau masuk ke isya, sarung itu nggak saya lepaskan. Jadi saya pakai terus ya. Tapi bukan duduk di situ saja, saya pergi makan ya. Itu pergi kencing lagi ya. Itu ketika mau sholat kembali saya ganti sarung itu. Takut nggak suci ya. Takut nggak suci, juga takut waktu kencing itu kena percikan. Apakah itu masuk was-was juga Bang? Was-was juga itu sebenarnya. Cuman karena memang yang nggak terlalu didalami, nggak terlalu dihiraukan, hilang sendiri dia. Karena memang itu cara untuk sembuh Bang Galis. Kita abaikan sepenuhnya. Masa iya agama berat kayak ini? Itu aja. Masa iya Nabi mengajarkan beol aja harus mandi? Kan enggak. Nabi nggak mengajarkan seperti itu. Enggak pernah Nabi kerjakan gitu. Nah, kita timbang aja ketika sesuatu sudah berlebihan itu, kita timbang aja dengan perbuatan Nabi. Apa Nabi seperti itu? Enggak.
Nah, kalau Nabi nggak melakukan seperti itu, kita tinggalkan. Untuk apa kita mengikuti sesuatu yang Nabi nggak ajarkan? Ya, saya memang tidak mengada-ngada, ini memang benar ya, benar Hmm. apa. Cuma Ya itu bibit-bibitnya nah, sebenarnya memang itu. waktu kita bahas ini jadi ingat lagi ya, jadi saya flashback lagi. Ya itu Yang ke bibit-bibitnya. belakang. Ya, ini saya menduga-duga semua orang pernah kayaknya. Semua orang pernah ada bibit-bibit was-was seperti itu, cuman karena yang mereka mampu melawan akhirnya hilang gitu. Bahkan ustadz yang tempat saya rukyah was-was itu dulunya masalah najis. Was-was juga deh. Iya, banyak yang terkena was-was. Bahkan ada guru besar lah bisa dibilang. Guru besarnya itu kalau misalkan motornya dipinjam sama orang lain, itu dia cuci itu joknya. Dia cuci joknya, dia cuci stangnya. Dia merasa orang lain itu najis gitu. Ya itu kan sebenarnya nggak bagus. Masa iya kita seperti itu memberat-beratkan diri, memberat-beratkan diri sesuatu yang nggak diajarkan Nabi. Nah, saya lihat Abah Yunus di sini, beliau Suami kakak Molil. beliau itu keluar rumah nggak pakai sendal, nginjak-nginjak tanah, masuk rumah langsung sholat, nggak beliau cuci kakinya. Oh masa kok bisa gitu, nggak khawatir najis? Nah, di situ yang saya mulai berpikir, oh berarti selama ini saya berlebihan. Ulama aja yang tahu banyak nggak kayak gitu. Maksudnya udah jalan udah apa? Keluar rumah nggak pakai sendal, Nggak pakai sandal. Hmm. Itu masuk lagi masuk ke rumah sholat, nggak ada cuci lagi. nggak cuci kaki. Kan kalau nggak ada najis nggak apa dicuci. Jadi seperti itu teman-teman ya, saya baru tahu ya. Tapi saya kalau keluar tuh kalau saya nggak pakai sandal guys, cuci lagi kaki. Ya lebih bagus dicuci kalau memang kita ragu itu kan, kalau memang kita khawatir ada najis. Ya, jadi gini Bang Sahal ya. Ini kalau kita melihat Bang Sahal malam ini menjelaskan bagaimana was-was itu dan juga was-was itu apa tidak ada gunanya. Kan Bang Sahal menyadari sendiri sekarang kan, menyadari sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya ketika was-was itu apakah tidak menyadari dengan semua ini? Dengan yang Bang Sahal alami itu tidak kenapa bisa sampai tidak menyadari sampai seperti sekarang itu? Bukan nggak menyadari sebenarnya, kita sadar, cuman kita tidak bisa mengontrol. Makanya seperti yang saya sampaikan, kita perlu terbuka kepada orang lain. Ya, kita perlu sharing. Perlu sharing karena ketika ada masukan dari orang lain, jadi kita bisa mengontrol diri, bisa merubah mindset kita, bisa merubah cara pikir kita. Nah, sehingga kita punya kekuatan untuk melawan seperti itu. Ya, buat teman-teman semua mungkin dari sekian banyak video itu sudah sering memang kita sampaikan untuk terus menceritakan itu kepada orang lain. Siapa tahu dari orang yang kita ceritakan itu punya solusi-solusi yang bisa kita pakai ya, yang bisa kita pakai untuk metode penyembuhan kita. Ya. Karena pada dasarnya ini kalau kita mengacu pada bukan was-was pada masalah-masalah yang lain, misalnya kalau orang lagi ada masalah ya, dia sendiri itu dia tidak tahu jalan keluarnya, tetapi orang yang mendengar masalahnya dia tahu karena pikirannya jernih. Nah, karena pikiran jernih. Tapi kalau kita yang sedang ada masalah, kita terlalu takut ya, takut dengan masalah kita, makanya pikiran kita tidak bisa kita kontrol. Jadi makanya kita perlu menceritakan kepada orang-orang lain ya, karena orang yang mendengarkan itu dia lebih memahami lagi jalan keluarnya daripada kita yang mengalami masalah ini. Kita yang mengalami masalah ya kita tahu sendiri apa masalah kita, tapi kalau untuk jalan keluarnya itu sangat sukar karena pikiran kita tidak terkontrol. Iya, misalnya seperti ini Bang Alis. Contoh yang paling dekat ini yang dialami orang was-was itu. Mereka itu terlalu takut terhadap sesuatu yang belum ada, sesuatu yang belum terjadi. Misalnya pas sholat itu mereka ulang-ulang sholat karena apa? Takut nggak sah. Sehingga kalau nggak sah bisa diadab. Nah, ketika kita ceritakan masalah ini kepada orang lain, mereka akan beri solusi. Jangan seperti itu. Kita lakukan aja semampu kita. Soal diterima nggak diterima, Allah yang menentukan, itu bukan urusan kita. Kita urusannya ibadah. Kan jadi terbuka pikiran kita.
Jadi terbuka pikiran kita sehingga seolah-olah lepas seperti itu, lega rasanya. Nah, makanya perlu kita terbuka kepada semua orang, ceritakan sehingga masukan-masukan dari mereka itu menjadi pertimbangan buat kita. Nah, itu. Ya, dari Bang Sahal nih, kira-kira metode yang paling cepat untuk penyembuhan was-was itu apa? Ya, berdasarkan pengalaman ya. Eh, Metode yang paling cepat. Yang paling cepat. Ini kan saya tahu nih ada Hmm. teman-teman yang menonton video ini mungkin terbesit juga di pikirannya itu. Saya mau nyari-nyari itu tentang apa sih metode yang paling cepat untuk kesembuhan ya? Ya, ada metode ini buat teman-teman yang ingin cepat sembuh. Tapi harus diamalkan, ya. Harus benar-benar diamalkan. Kalau dengar baik-baik ya, Ya. karena ini untuk bermanfaat. Silakan Mas. Yang pertama, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, terus berdoa kepada Allah untuk kesembuhan kita. Dan kita terus memperbaiki ibadah-ibadah kita. Yang selanjutnya, kalau was-wasnya masalah akidah, ini kan ujung-ujungnya syahadat kan? Jangan syahadat, sama sekali jangan syahadat. Misalnya, memang udah sangat parah misalnya. Udah sangat kuat itu perasaan kita murtad itu. Jangan syahadat. Sekalipun was-was akidah ini, sekalipun jangan syahadat. Yang terakhir, kita selalu melihat kepada orang lain. Terutama yang kita jadikan teladan siapa? Nabi. Ya. Kita selalu ketika kita berlebihan dalam suatu hal, baik itu ibadah, najis, akidah, kita kembalikan kepada Nabi. Apakah Nabi mengajarkan seperti itu? Apakah Nabi mengerjakan seperti itu? Apa tidak? Kalau tidak, kita harus meninggalkan. Untuk apa kita mengikuti bisikan-bisikan setan itu? Dan kita juga harus melihat kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada ustadz-ustadz kita. Mereka ibadahnya biasa aja, nggak berlebihan seperti kita. Nah, dengan kita membuat perbandingan seperti itu, kita insya Allah akan bisa sembuh dari was-was ini, Bang Galis. Ya, kita juga berharap pada teman-teman semua. Jadi terima kasih kepada Bang Sahab atas pengalamannya. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini ya bisa diterapkan ya metode-metode seperti yang disampaikan oleh Bang Sahab sendiri. Ya seperti kita tahu Bang Sahab ini 7 tahun menderita was-was. Ya akhirnya sembuh. Itu karena karena keinginan beliau itu lebih kuat lagi untuk sembuh. Jadi teman-teman itu saya sarankan juga untuk punya keinginan yang kuat untuk sembuh. Jadi untuk sampai sekian dulu video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, mungkin ada saran dari teman-teman untuk kedepannya kita akan kita akan membahas sharingnya gimana gitu kan? Ya kita akan membahas tentang masalah apa lagi ya, tentunya masalah was-was ya. Tapi apalagi yang kita bahas secara detail, silakan komentar di bawah. Kira-kira ke depan apa yang akan kita bahas. Yang penting ini tetap bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini akan terus memberikan motivasi buat teman-teman semua, terutama dalam hal was-was. Jangan lupa di subscribe, di like, di share. Tolong di share, ini karena ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi sampai sekian dulu. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Itulah kekurangan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.